channel YouTube aku. Di video kali ini aku bakal ngebahas 14 rumus yang paling sering digunakan dalam Microsoft Excel. Langsung saja kita bahas ya. Let's go. Rumus yang pertama yaitu fungsi sum. Fungsi sum adalah rumus yang digunakan untuk menjumlahkan data pada range. Sum merupakan rumus yang paling familiar dan paling sering digunakan. Cara menggunakannya yaitu, nah, di sini sudah ada beberapa data. Baiklah, cara menggunakannya itu ketik sama dengan sum, lalu blok data. Setelah itu enter. Nah, maka hasilnya adalah 614. Rumus yang kedua yaitu fungsi count. Fungsi count digunakan untuk menghitung banyaknya data pada suatu range. Nah, di sini sudah ada beberapa data. Rumusnya yaitu sama dengan count blok data, di mana saja bisa, kalau saya di nilai, lalu blok semua datanya, enter. Nah, di sini ada 7 mahasiswa. Rumus yang ketiga yaitu fungsi average. Fungsi average digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata dari kumpulan data pada suatu range. Nah, di sini kita akan mencari berapa nilai rata-rata dari mahasiswa ini. Rumusnya yaitu sama dengan average, lalu blok nilai, enter. Nah, di sini hasilnya 87,71429. Di sini kita bisa ubah nilai desimalnya, bisa kita bulatkan ya dengan cara klik tombol desimalnya. Nah, jadi nilai rata-ratanya yaitu 88. Rumus yang keempat adalah fungsi if. Fungsi if merupakan fungsi logika pada Excel yang memudahkan kita untuk mengambil suatu pernyataan berdasarkan perbandingan kriteria tertentu. Fungsi if sendiri sering dijumpai pada pengolahan data yang berhubungan dengan perbandingan kondisi pada suatu sel. Nah, di sini sudah ada beberapa data. Yang kita cari adalah predikat dari nilai mahasiswa itu sendiri dengan keterangan nilai 90 sampai 100 predikatnya A, nilai 61 sampai 89 predikatnya B, nilai 0 sampai 60 predikatnya C. Rumusnya yaitu sama dengan if blok nilai terus besar sama dengan 90, maka A, if E5 besar sama dengan 60, maka B, maka C, enter. Yes. Jadi nilainya itu A. Yang kelima yaitu fungsi sum if. Fungsi sum if merupakan turunan dari fungsi sum, di mana sum if digunakan untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, di sini sudah ada contoh data mahasiswa yang berisikan nilai dan juga jenis kelaminnya. Yang ingin kita ketahui adalah total nilai laki-laki dan juga total nilai perempuan. Nah, rumusnya adalah sama dengan sum if, lalu kita blok range kriterianya yaitu jenis kelamin, kriterianya yaitu laki-laki, lalu kita blok sum range-nya yaitu nilai, lalu enter. Maka jumlah total nilai laki-laki yaitu 345. Nah, kemudian kita cari total nilai perempuan ya. Sama dengan sum if, buka kurung, blok jenis kelamin, kriteria perempuan, blok nilainya, enter. Nah, total nilai perempuan yaitu 269. Rumus yang keenam yaitu fungsi count if. Fungsi count if merupakan turunan dari fungsi count.
di mana COUNTIF digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, di sini sudah ada tabel data mirip seperti SUMIF tadi, tapi di sini kita ingin mengetahui banyaknya mahasiswa laki-laki dan juga banyaknya mahasiswa perempuan. Rumusnya yaitu sama dengan COUNTIF buka kurung log range yang ingin kita hitung datanya yaitu jenis kelamin. Nah, kita blok ya jenis kelaminnya, koma, kriterianya yaitu laki-laki. Lalu enter. Nah, di sini banyaknya mahasiswa laki-laki ada 4. Dan selanjutnya mahasiswa perempuan sama dengan COUNTIF blok jenis kelaminnya, koma, kriterianya yaitu perempuan. Enter. Nah, banyaknya mahasiswa perempuan yaitu 3 orang. Rumus yang ketujuh yaitu fungsi proper. Fungsi proper merupakan fungsi yang digunakan untuk menjadikan huruf besar di huruf pertama pada spring text dan huruf-huruf lain setelahnya dijadikan menjadi huruf kecil. Nah, di sini sudah ada kalimat Indonesia negaraku. Semua hurufnya yaitu huruf kecil. Nah, jika kita menggunakan rumus proper, maka Indonesia I pertamanya ini bakal jadi huruf besar dan negaraku N-nya juga akan menjadi huruf besar. Mari kita coba rumusnya. Sama dengan proper buka kurung, klik selnya, lalu enter. Nah, di sini bisa kita lihat I-nya jadi huruf besar dan N-nya menjadi huruf besar. Rumus ke-8 yaitu fungsi upper. Fungsi upper merupakan fungsi yang digunakan untuk mengkonversi semua teks menjadi huruf besar. Nah, di sini sudah ada kata Indonesia. Nah, mari kita coba rumusnya. Sama dengan upper buka kurung, klik sel, lalu enter. Nah, di sini bisa kita lihat kan, Indonesia semuanya huruf besar. Rumus ke-9 yaitu fungsi lower. Fungsi lower merupakan fungsi yang digunakan untuk mengkonversi semua teks menjadi huruf kecil. Jadi, fungsi lower ini merupakan kebalikan dari fungsi upper. Nah, kita coba ya rumusnya. Sama dengan lower buka kurung, klik sel, lalu enter. Nah, sini bisa kita lihat kan? Di sini kalimatnya semuanya huruf besar dan di sini kalimat Indonesianya huruf kecil. Rumus ke-10 yaitu fungsi left, mid, dan right. Fungsi left, mid, dan right merupakan fungsi teks pada Excel di mana left berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari suatu sel yang dimulai dari kiri. Mid yang berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari suatu sel dimulai dari tengah. Dan right berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari suatu sel dimulai dari kanan. Nah, di sini sudah ada contoh kalimat Indonesia. Saya ingin mengambil 3 karakter pertama untuk left, 3 karakter di tengah untuk mid, dan 3 karakter terakhir untuk right. Mari kita coba rumusnya. Sama dengan left, buka kurung, klik teks, koma, karena kita mengambil 3 huruf pertama, kita bikin 3, lalu enter. Nah, maka di sebelah kirinya itu IND, in. Nah, kita lanjut untuk rumus mid. Sama dengan mid, buka kurung, klik teks, koma. Nah, di sini rumusnya agak berbeda teman-teman. Karena di sini kata one dimulai pada karakter keempat, maka kita tulis 4 di koma. Karena kita mengambil 3 karakter di tengah, maka kita tulis 3 lalu enter. Nah, di sini one. Nah, lalu rumus right itu sama dengan right, buka kurung, klik teks, koma, 3, lalu enter. Nah, siap. Rumus ke-11 yaitu fungsi len. Fungsi len digunakan untuk mengetahui jumlah karakter pada suatu sel. Nah, di sini sudah ada contoh kata Indonesia. Nah, mari kita coba rumusnya. Sama dengan len, buka kurung, klik sel, lalu enter. Nah, jumlahnya 9. Rumus ke-12 yaitu fungsi round. Fungsi round digunakan untuk membulatkan angka ke jumlah digit yang ditentukan. Fungsi ini biasanya dijumpai pada laporan keuangan yang terdapat bilangan desimal, sehingga memerlukan proses pembulatan. Nah, di sini sudah ada angka 17,145. Nah, kita ingin satu digit
di belakang koma. Jadi rumusnya sama dengan count, buka kurung, klik sel, koma, karena kita ingin satu digit di belakang koma, jadi kita tulis di sini 1, enter. Nah, jadi hasilnya 17,1. Rumus yang ke-13 yaitu fungsi concatenate. Nah, fungsi concatenate ini digunakan untuk menggabungkan kata. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada contoh, yaitu terdiri dari 3 teks. Teks pertama yaitu saya, teks kedua mau, teks ketiga belajar. Nah, dari 3 teks ini kita ingin menggabungkan menjadi satu kalimat dengan menggunakan rumus concatenate. Rumusnya yaitu sama dengan concatenate buka kurung, klik teks pertama, koma, teks kedua, koma, teks ketiga. Nah, di sini tidak ada batasan sampai berapa teksnya ya, itu terserah kita. Lalu enter. Nah, seperti ini. Rumus 14 yaitu fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP ini sama-sama merupakan fungsi lookup pada Excel. Atau dengan kata lain, fungsi yang mengambil data pada tabel lain berdasarkan kata kunci yang telah ditentukan. VLOOKUP dan HLOOKUP ini sering ditemui di tugas-tugas kantor ataupun pada tugas perkuliahan. Nah, apabila kita ingin menguasai Excel, sangat wajib untuk mengetahui rumus ini. Perbedaan antara VLOOKUP dan HLOOKUP yaitu VLOOKUP mengambil data secara vertikal, sedangkan HLOOKUP mengambil data secara horizontal. Nah, bisa kita lihat di sini, header pada tabel bantu VLOOKUP itu terletak di atas. Nah, datanya menurun ke bawah atau vertikal, sedangkan HLOOKUP headernya itu di samping sebelah kiri dan datanya itu memanjang ke kanan atau disebut horizontal. Nah, kita coba rumus VLOOKUP terlebih dahulu. Rumusnya yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung, klik kata kunci, koma, blok tabel bantu, koma. Nah, jangan lupa untuk mengunci terlebih dahulu supaya apabila kita mengcopy ke bawah, dia tidak perlu mengulang lagi di tabel bantunya. Caranya itu kita menekan F4 satu kali di sini. Di sini juga. Nah, kemudian koma, lalu kita sebut dia ini ada di kolom berapa. Misalnya nih, nama barang ada di kolom 2. Karena di tabel bantu nama barang itu ada pada kolom 2, maka kita ketik 2. Kemudian koma, dan jangan lupa diakhiri dengan false. Lalu enter. Nah, sini sudah kelihatan kan sabun. Jadi kita copy ke bawah saja. Nah, jadi otomatis langsung muncul sendiri. Nah, sedangkan di harga dan satuan rumusnya sama, tinggal kita copy saja. Nah, di sini karena harga di tabel bantu terletak di kolom 3, maka di sini kita ubah jadi kolom 3. Nah, enter. Nah, di sini keluarkan harganya. Lalu kita tarik ke bawah. Otomatis dia terganti sendiri. Nah, begitu juga di satuan. Satuan di tabel bantu itu pada kolom keempat. Jadi kita ubah menjadi kolom 4. Enter. Nah, kita tarik ke bawah supaya dia terganti otomatis. Jadi kita tidak perlu mengetiknya secara berulang-ulang kali karena dia bakalan otomatis. Selanjutnya yaitu HLOOKUP. Rumusnya itu sebenarnya sama saja dengan VLOOKUP, namun HLOOKUP ini pengambilan datanya secara horizontal. Setelah kita coba rumus HLOOKUP, sama dengan HLOOKUP buka kurung, kita klik kata kunci, koma, lalu kita blok data pada tabel bantu, headernya tidak perlu ya. Nah, jangan lupa kita kunci agar tidak mengulang-ulang lagi. Dengan cara klik F4. Nah, setelah itu koma,
Lalu kita ingin dia di baris berapa? Nah, bisa kita lihat di sini nama barang berada di baris kedua. Nah, tadi kan VLOOKUP katanya itunya kan kolom. Nah, sedangkan lookup itu penyebutannya itu baris. Jadi nama barang ada di baris kedua. Jadi kita ketik 2, koma, jangan lupa ditutup dengan false. Kurung, enter. Oke. Nah, kita tarik ke bawah supaya kita tidak mengulangnya. Begitu juga dengan harga dan satuan, rumusnya sama. Jadi kita copy saja. Kita letak di sini. Nah, karena baris 2 itu nama barang, harga baris 3. Jadi kita bikin di sini 3. Enter. Nah. Begitu juga satuan. Kita ganti dengan baris 4. Enter. Nah, jadi di sini serba otomatis ya, teman-teman. Nah, itu dia teman-teman 14 rumus yang paling sering digunakan dalam Microsoft Excel. Itu saja dari saya di video kali ini. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat juga ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.